Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Baik, setelah kemarin kita mempelajari terkait hakikat dari Islam dan budaya lokal, hari ini kita akan membahas tema deskripsi Islam dan Jawa. Budaya lokal yang dimaksud di sini adalah budaya kita sebagai orang Jawa. Pertama, sejatinya agama identik dengan kebudayaan karena keduanya merupakan budaya bertindak sebagai petunjuk dalam kehidupan. Bedanya apa? Petunjuk agama itu dari Tuhan dan petunjuk kebudayaan dari konsensus manusia atau dari kesepakatan manusia. Jadi para pakar ya mengartikan bahwa agama merupakan budaya yang besar, sedangkan kebudayaan atau kesepakatan manusia itu merupakan budaya yang kecil. Kemudian bagaimana keduanya ini bisa berakulturasi atau bersinggungan atau melebur yang kemudian memunculkan sebuah pola beragama yang ada di masyarakat. Nah, agama Islam di Jawa memiliki karakter dan ekspresi keberagamaan yang unik, yaitu memiliki keberagaman iman, ritual, keyakinan, dan religiusitas yang berkembang di masyarakat Jawa. Jadi dari akulturasi agama dan budaya ya yang mengakibatkan munculnya pola beragama di masyarakat ini, tentunya keduanya itu melebur menjadi satu, yaitu budaya dengan agama. Jadi nggak mungkin ada budaya sendiri, agama sendiri secara terpisah. Nah, kalau nggak nyatu ini nanti tidak disebut sebagai pola beragama. Nah, kemudian agama Islam merupakan agama terbesar di Indonesia. Salah satu ajarannya yaitu menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan akhirat yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana sudah kita singgung kemarin ya, Al-Quran itu apa, hadis itu apa, sudah kita bahas. Secara etimologi, Islam berasal dari kata Islama, yuslimu, yang berarti patuh, berserah diri, dan menyerahkan. Islam berkaitan erat dengan keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Ya, jadi Islam ini selalu mengagungkan perdamaian ya, untuk merangkul atau memeluk sebuah budaya. Sehingga Islam ini nanti lebih mudah diterima oleh budaya suatu masyarakat. Secara etimologi, Islam berarti menyerahkan diri, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam datang ke Indonesia dengan berbagai teori, yaitu ada yang menyebutkan datangnya Islam itu dari para pedagang Persia, Arab, gitu ya, dan Gujarat pada abad ke-13, dan ada pula yang mengatakan bahwa abad ke-7. Namun yang disepakati yaitu melalui jalur perdagangan. Secara spesifik di Jawa, penyebaran Islam melalui jalur pelabuhan di pantai pesisir utara pantai Jawa atau Pantura. Nah, yang terpenting di sini penyebaran Islam di Indonesia bersifat persuasif dan damai tanpa paksaan. Sebagaimana tadi ya sudah disinggung, kalau agama Islam itu memang agama yang rahmah, agama yang penuh dengan cinta. Jadi di dalamnya memuat nilai-nilai perdamaian, keselamatan, kemurnian. Jadi tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan agama tapi memaksa dan dengan kekerasan, nah itu bukan Islam. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Ya, jadi agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui perantara Jibril.
yang dijadikan pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup dan arah kehidupan. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam Islam itu diajarkan pemahaman mengenai hubungan manusia dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas, itu hubungan dengan sesama manusia. Tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita itu seperti apa versi agama Islam. Ya, tujuan hidup kita ya untuk menyembah Allah. Dan arah setelah kehidupan ini. Jadi setelah kita Islam itu meyakini setelah kehidupan ini ada kehidupan selanjutnya. Nah, di sana kehidupan sekarang ini nanti akan ditimbang atau dinilai baik dan buruknya. Kemudian Jawa, deskripsi Jawa. Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diikat dengan norma-norma karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini dapat tercermin dari masyarakat Jawa yang memiliki sistem kekerabatan yang tinggi. Ya, sebagai orang Jawa ya, tentunya kita merasakan kalau di Jawa itu memang sistem kekerabatannya itu masih tinggi. Masyarakat Jawa terus memelihara kebudayaan Jawa sebagai warisan dari nenek moyang terdahulu yang menjadi jati diri dan kepribadian masyarakat Jawa atau menjadi identitas dari orang Jawa itu. Masyarakat Jawa percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita semua percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan identik dengan sifat lemah lembut, mengutamakan rasa daripada rasio, luwes dan lentur. Ya, jadi banyak ya yang mengatakan kalau orang Jawa itu sukanya perasa. Jadi apa-apa itu dirasakan gitu ya. Lemah lembut, luas dan lentur. Jadi tidak kaku, tidak bengis gitu ya. Beberapa ungkapan yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa, misalnya yaitu ojo dumeh. Ojo dumeh yang artinya apa? Ojo dumeh itu jangan sok gitu ya. Tepo seliro, tenggang rasa. Jar basuki mawa biyo, yaitu sesuatu itu harus diusahakan atau dicapai dengan sungguh-sungguh. Alon-alon waton kelakon ya, perlahan-lahan yang penting nyampe gitu ya. Nah ini ya, ini beberapa ungkapan yang menggambarkan masyarakat Jawa itu seperti apa. Baik, dari sini dapat kita simpulkan bahwa agama itu dapat dipeluk oleh masyarakat Jawa karena memiliki kesamaan dan dengan kebudayaannya. Sebagaimana jejak rekam sejarah mencatat, agama Islam begitu mudah diterima masyarakat Jawa karena ajaran Islam yang dibawa oleh wali ketika itu bersifat sufistik, cocok dengan kebudayaan Jawa yang memiliki laku kebatinan yang mendalam. Ya tadi ya seperti yang sudah dijelaskan, kalau orang Jawa itu lebih perasa, orang Jawa itu lebih luas, ikatan kekerabatannya itu tinggi, memiliki laku kebatinan yang mendalam. Jadi cocok ketika dulu Wali Songo ya berdakwah Islam di Jawa, mereka menggunakan cara-cara yang persuasif, lemah lembut, bersifat sofistik. Nah, yang disampaikan oleh Wali Songo ini melalui perantara misalnya melalui perantara musik seperti itu ya, kesenian ya maksudnya ya. Nah, kesenian gamelan atau tembung macapat seperti itu. Jadi sangat persuasif hingga akhirnya diterima oleh masyarakat Jawa. Dan pada akhirnya antara Islam dan Jawa, kebudayaan Jawa itu melebur atau berakulturasi hingga membentuk sebuah pola beragama di Jawa. Nah, ini nanti pada muaranya nanti kita akan membahas terkait Islam kejawen. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum.